Inilah yang tidak aku kuasai. Ini sesuatu yang telah Allah tentukan. Kemudian lidahnya menjulur sampai ke dadanya. Lalu ia mengatakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada zaman Nabi Musa alaihissalam, hiduplah seorang cendekiawan yang alim. Nama cerdik cendekiawan itu adalah Bal'am bin Ba'ura. Di dalam Al-Quran, memang tidak ada penyebutan nama tokoh itu. Namun, ada sebuah ayat yang menurut para pakar tafsir merujuk pada kisah Bal'am bin Ba'ura. Dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat ke-175, Allah Ta'ala berfirman, "Dan bacakanlah Muhammad kepada mereka berita orang yang telah kami berikan ayat-ayat kami kepadanya. Kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu. Lalu dia diikuti oleh syaitan sampai dia tergoda. Maka jadilah dia termasuk orang yang sesat." Menurut riwayat dari Ali bin Tol'ah, Bal'am bin Ba'ura merupakan keturunan Bani Kanaan. Kabilah itu dahulu menduduki kota Baitul Maqdis, yakni sebelum Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel berkehendak memasukinya. Adapun menurut pengarang tafsir Al-Kabir, Muqatil bin Sulaiman, lelaki yang hidup pada masa Nabi Musa alaihissalam ini berasal dari Balqa. Kota di dataran kanan itu kini termasuk dalam wilayah negara Yordania. Walau bukan seorang nabi, Bal'am bin Ba'ura begitu alim. Ia dikisahkan mengetahui nama-nama keagungan Allah, Al-Ismul Azam, sesuatu yang hanya diketahui orang-orang tertentu. Dan berikut kisah sosok tersebut menurut penuturan Muqatil bin Sulaiman. Dahulu, Nabi Musa alaihissalam memimpin Bani Israel sesudah keluar dari negeri Mesir. Mereka kemudian mulai memasuki Syam dan kian mendekati dataran Kanaan. Waktu itu, kota Balqam dipimpin oleh raja yang bernama Balak. Mendengar kedatangan Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel, sang raja merasa cemas. Ia pun memanggil cendekiawan paling tersohor di kotanya, yakni Bal'am bin Ba'ura. "Berdoalah kepada Allah agar menjatuhkan keburukan atas Musa," perintah raja. "Wahai raja, ketahuilah bahwa Musa dan aku menyembah pada Tuhan yang sama. Tidak mungkin diriku berdoa untuk mencelakainya," kata Bal'am menolak. Ia berencana menjatuhkan hukuman mati atas cendekiawan tersebut. Bal'am lalu bersiap pulang. Namun di tengah perjalanan ia mendengar para prajurit Raja Balak telah diperintahkan untuk menyiapkan tiang salib. Cendekiawan ini mengerti bahwa kini nyawanya terancam. Bal'am pun buru-buru menunggangi keledainya dan pergi menuju kemah Bani Israel. Belum tiba di tujuan, hewan yang dinaikinya itu tiba-tiba memberontak di tengah jalan. Karena kesal, ia pun memukul kaki binatang tersebut. "Mengapa kau pukul aku? Aku diperintahkan untuk berhenti di sini. Di depanku ada kobaran api yang menghadang," ucap keledai itu, yang tiba-tiba pandai berbicara atas izin Allah. Keledai itu berkata lagi, "Celaka engkau, wahai Bal'am. Kemana engkau hendak pergi? Tidakkah engkau melihat para malaikat di hadapanku menolak? Apakah engkau hendak pergi kepada Nabi Allah dan kaum mukminin untuk mendoakan keburukan kepada mereka?" Namun Bal'am yang sudah bergabung dengan penguasa zalim itu tak peduli dan terus memukulnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala membiarkan keledai itu berjalan hingga sampailah di hadapan Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel. Kemudian Bal'am pun mulai mendoakan keburukan kepada Nabi Musa alaihissalam dan para pengikutnya. Tetapi tidakkah ia mendoakan keburukan kepada mereka, melainkan Allah memalingkan lisannya sehingga mendoakan keburukan kepada kaumnya. Tidaklah ia mendoakan kebaikan kepada kaumnya, melainkan Allah memalingkan lisannya sehingga mendoakan kebaikan kepada Nabi Musa dan Bani Israel. Melihat doanya yang terbaik, kaumnya pun langsung protes. "Wahai Bal'am, apakah engkau tahu apa yang engkau lakukan? Engkau hanyalah mendoakan kebaikan kepada mereka dan mendoakan keburukan kepada kami." Lalu ia menjawab, "Inilah yang tidak aku kuasai. Ini sesuatu yang telah Allah tentukan." Kemudian lidahnya menjulur sampai ke dadanya. Lalu ia mengatakan, "Sekarang telah hilang dariku dunia dan akhirat. Tidak tersisa lagi selain makar dan tipu daya. Maka aku akan membuat makar dan tipu daya untuk kalian." Allah menurunkan berbagai macam bencana serta penyakit yang menular yang menewaskan lebih dari 70.000 orang dan menjadikan lidah Bal'am menjulur seperti seekor anjing. Begitulah kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala
terhadap penguasa zalim dan ulama yang rela menjual agamanya demi harta dan kedudukannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala hinakan mereka seperti seekor anjing yang setia kepada majikannya. Diberi peringatan ataupun tidak, ia akan tetap menjulurkan lidahnya. Begitulah nasib ulama yang rela menjual agamanya demi harta, jabatan dan orang-orang yang membayarnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala kuatkan iman Islam kita, bisa istiqomah melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya hingga wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Ya mujibah so'ilin. Kita berlindung kepada Allah dan meminta petunjuk padanya. Hanya Allah sebaik-baiknya pelindung dan penolong serta pemberi petunjuk. Kisah Bal'am bin Ba'ura dan Nabi Musa alaihissalam tersebut adalah implikasi negatif yang timbul ketika seorang ulama terlalu dekat dengan kekuasaan. Bal'am dalam konteks ini terjebak di dalam gemerlak panggung kekuasaan dan meluapkan posisinya sebagai seorang ahli hikmah atau aktor intelektual yang mesti memperjuangkan kebenaran alih-alih kepentingan penguasa. Jauh sesudah itu, pengalaman umat Islam menunjukkan bahwa aliansi ulama dan kekuasaan menjadi akar pokok kemunduran Islam yang terjadi sejak abad ke-11. Kedekatan untuk tidak menyebut ketundukan pada kekuasaan membuat banyak ulama menjadi tidak independen, tidak berani bersuara kritis, dan tidak mampu melahirkan ide-ide kreatif. Aliansi ini, kata Ahmed Tekuru, mula-mula menyebabkan umat Islam mengalami stagnasi intelektual, lalu mewujud menjadi otoritarianisme dan berjuang pada kemunduran peradaban Islam. Harus diakui bahwa ada perbedaan menyangkut detail tindakan Bal'am dengan tesis Kuru. Meskipun begitu, ada benang merah yang menghubungkan keduanya. Pertama, kedekatan ulama atau intelektual kekuasaan berpotensi membuat mereka terlena. Kedua, pilihan untuk menjauh dari kekuasaan berpotensi membuat ulama atau intelektual mengalami persekusi. Di tengah situasi tersebut, dibutuhkan jalan alternatif yang menghindarkan intelektual menjadi anjing kekuasaan dan pada saat yang sama membuat suara mereka punya daya tawar di lingkaran kekuasaan. Pemisahan ulama kekuasaan dalam konteks ini juga bukan pilihan yang tepat. Rasulullah SAW dalam hadisnya pernah mengisahkan seorang pelacur dari kalangan Bani Israel yang masuk surga karena amalnya. Amalan yang dilakukannya adalah menolong seekor anjing kala hewan tersebut kehausan. Dikisahkan dari Rasulullah pada para sahabatnya, pelacur tersebut tengah berjalan di tengah terik matahari yang menyengat, dan selama perjalanan, tiba-tiba wanita itu melihat seekor anjing yang tengah menjulurkan lidahnya. Tidak berhenti sampai di situ, anjing tersebut juga terlihat tengah mengitari sumur berisi air di dekatnya. Usut punya usut, ternyata hewan yang dilihat oleh seorang pelacur itu tengah kehausan. Hatinya seakan-akan luluh dan merasa iba. Pelacur itu pun kemudian menolong anjing kehausan tersebut dengan sepatu kulit atau mukoha yang tengah dikenakannya. Lantas, sepatu kulit tersebut diisinya dengan air. Wanita itu lalu menanggalkan sepatunya, kemudian mengambil air itu kepadanya. Dan bunyi kisah dari kitab Al-Anbiya yang diterjemahkan Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin 1 dan 2. Setelahnya menurut keterangan hadis, perbuatan wanita itu pun diampuni dan diberi ganjaran surga. Hadis riwayat Bukhari. Imam Bukhari dalam sebuah riwayat berpendapat, kisah tersebut sebagai bentuk ungkapan terima kasih dari Allah Ta'ala kepada sang wanita. Kemudian Allah Ta'ala memberikan pengampunan padanya dan memasukkannya ke dalam surga. Hadis dengan redaksi lain juga menceritakan kisah serupa. Diceritakan, seorang laki masuk ke dalam surga hendak mengambil air karena kehausan. Setelah naik ke atas, lelaki itu kemudian melihat seekor anjing yang kehausan hingga membuatnya kembali turun ke sumur. Diceritakan, amalan sang lelaki itu pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perbuatannya. Ketika seorang laki-laki sedang berjalan, dia merasakan kehausan yang sangat. Lalu dia turun ke sumur dan minum. Ketika dia keluar, ternyata ada seekor anjing sedang menjulurkan lidahnya menjilati tanah basah karena kehausan. Dia berkata, anjing ini kehausan seperti diriku. Maka dia mengisi sepatunya dan memegangnya dengan mulutnya. Kemudian dia naik dan memberi minum anjing itu. Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuninya. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah kita bisa meraih pahala dari binatang?" Beliau menjawab, "Setiap memberi minum pada hewan akan mendapatkan ganjaran,
Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menurut Imam Nawawi, hadis yang tadi membawa sejumlah pesan bagi umat muslim. Salah satunya yaitu anjuran agama muslim dapat berbuat baik pada seluruh hewan yang muhtaram atau hewan yang dimuliakan dan tidak boleh dibunuh menurut anjuran agama. Di samping itu, Syekh Ibnu Athaillah As-Sekandari dalam kitab Al-Hikam dan penjelasannya berpendapat, kisah yang tadi menjadi simbol kebesaran rahmat, kasih sayang, dan karunia Allah Ta'ala. Menurutnya amalan-amalan soleh saja sebetulnya tidak cukup untuk mengantarkan seseorang untuk masuk surga. Sebaliknya, sebagai zat maha penentu, rahmatnya juga dapat menyelamatkan seseorang dari siksaan api neraka. Begitu halnya dengan seorang pelacur yang berhak memasuki surganya, atau yang seperti diceritakan dalam hadis, itu hanya karena menolong seekor anjing yang kehausan. Semua itu semata-mata karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tulisnya, wallahu alam. Kisah tentang pelacur yang masuk surga karena memberi minum seekor anjing adalah kisah yang masyhur. Yang menjadi masalah, kisah ini digunakan sebagian orang untuk melegitimasi perbuatan maksiat dan juga menjadi alasan untuk tidak perlu menerapkan agama. Karena menurut mereka, pelacur saja masuk surga, maka pelaku maksiat yang lain pun bisa masuk surga, asalkan baik kepada binatang dan baik kepada orang lain, sehingga mereka terus bermaksiat. Juga kata mereka, selevel pelacur pun bisa masuk surga, maka tidak perlu terlalu serius dan mendalami mempelajari agama dan menerapkannya, karena orang yang jauh dari agama saja bisa masuk surga. Nah, pemahaman ini adalah gagal paham yang sangat serius. Setelah kita mengetahui bahwa hadis tentang kisah pelacur masuk surga tersebut sahih, maka yang tersisa adalah bagaimana memahami hadis ini dengan benar. Yang nanti kita akan ketahui bahwa hadis ini sama sekali tidak menunjukkan seseorang boleh berbuat maksiat dan meninggalkan ajaran agama semuanya, kemudian ia bisa masuk surga. Kita akan jelaskan dalam beberapa poin. Poin pertama, orang mukmin yang mati dalam keadaan membawa dosa besar, maka tahtal masyiah. Orang yang mati dalam keadaan masih memiliki iman dalam hatinya, kemudian ia mati dalam keadaan membawa dosa besar, maka statusnya tahtal masyiah. Artinya, nasibnya di akhirat tergantung kehendak Allah Ta'ala. Bisa jadi Allah ampuni dia dan bisa jadi Allah azab dia, selama dosa tersebut bukan dosa kesyirikan. Dan Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Quran Surat An-Nisa ayat 4. Allah Ta'ala juga berfirman, kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan yang ada di bumi. Dia memberi ampun kepada siapa yang dia kehendaki. Dia menyiksa siapa yang dia kehendaki. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Ali Imran ayat 129. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa orang yang mati dalam keadaan tidak berbuat syirik, maka akan Allah ampuni dosanya bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Adapun yang tidak akan diampuni adalah orang yang berbuat kesyirikan. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, tidak akan masuk neraka orang yang masih memiliki iman seberat biji sawi. Hadis riwayat Muslim nomor 91. Imam Ahmad bin Hanbal rahimakumullah mengatakan, siapa saja yang bertemu Allah dalam keadaan masih terus-menerus melakukan dosa dan belum bertaubat darinya, dan dosa tersebut membuat dia berhak untuk diazab, maka perkaranya tergantung kepada Allah. Jika Allah ingin, maka Allah azab dia. Jika Allah ingin, maka Allah akan ampuni dia. Ushul Sunnah nomor 26. Jadi hadis yang tadi adalah dalil bahwa pelaku dosa besar bisa jadi akan diampuni oleh Allah. Al-Mula Ali Al-Qari rahimakumullah menjelaskan, Ibnu Malak mengatakan, dalam hadis ini terdapat dalil tentang bisa diampuninya pelaku dosa besar, dan ini adalah mazhab Ahlussunnah, Mirqatul Mafati 1339. Kesimpulannya, pezina yang belum bertaubat dari dosa zina, memang bisa jadi Allah akan ampuni dia kemudian ia masuk surga, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis. Namun, ini tidak berlaku untuk semua pezina, karena Allah katakan, ya artinya, bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Lebih lagi, jika pezina itu bertaubat dari perbuatan zinanya, maka tentu ia sangat diharapkan bisa menjadi penghuni surga. Jika ini dipahami, maka tidak ada kerancuan lagi dalam memahami hadis yang tadi. Kedua, hadis ini memotivasi untuk tidak putus asa terhadap rahmat dan ampunan dari Allah Ta'ala. Para ulama ketika menjelaskan hadis ini, maksimalnya mereka memaknai bahwa kita
tidak putus asa terhadap ampunan dan rahmat Allah Ta'ala. Sebesar apapun dosa, pintu ampunan Allah tetap terbuka lebar selama kita mau bertaubat. Ibnu Mulakin rahimakumullah menjelaskan, hadis ini adalah dalil tentang tetap diterimanya amalan kaum muslimin yang melakukan dosa besar, dan bahwasanya Allah memaafkan dosa besar karena sebab pelakunya melakukan amalan kebaikan yang sederhana sebagai bentuk karunia dari Allah, atau dia Sarah Al-Jami' As-Sahih 259. Al-Munawi rahimakumullah menjelaskan, Allah Ta'ala memaafkan dosa besar karena sebab amalan yang sederhana jika Allah kehendaki sebagai bentuk karunia dari Allah. Faidul Qadir 406. Zakaria Al-Ansari rahimakumullah juga menjelaskan, dalam hadis ini terdapat motivasi untuk berbuat kebaikan kepada manusia, karena orang tersebut mendapatkan ampunan karena memberikan minuman seekor anjing, maka memberikan minum kepada seorang muslim lebih besar lagi pahalanya. Mir'atul Mafati 338. Coba perhatikan, justru hadis yang tadi adalah motivasi bagi orang-orang yang berbuat maksiat untuk tidak putus asa dari rahmat Allah, dan motivasi untuk bertaubat serta memperbaiki diri. Karena pezina saja bisa diampuni oleh Allah Ta'ala, jangan dipahami secara terbalik dengan maknai hadis ini sebagai motivasi untuk terus-menerus bermaksiat. Jadi kala kisah pelacur masuk surga ini yaitu motivasi untuk segera bertaubat. Ketiga, para ulama juga menjelaskan dari hadis ini tentang utamanya sedekah berupa air. Kisah pezina yang memberi minum anjing yang kehausan juga diambil faedah oleh para ulama sebagai anjuran untuk bersedekah air, baik berupa sedekah air minum, pembangunan air sumur, pengairan sawah dan ladang, dan semisalnya, karena air adalah unsur pokok dalam kehidupan manusia. Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah menjelaskan, dan di antara sedekah jariah yang paling utama adalah memberi sedekah air minum. Tidakkah engkau melihat bahwa penghuni neraka meminta minuman kepada penghuni surga? Mereka atau penghuni neraka mengatakan, berikanlah kami curahan air kepada kami, atau apa saja yang Allah berikan kepada kalian. Quran Surat Al-A'raf ayat 50. Dan hadis ini juga menunjukkan keutamaan sedekah air minum. Kemudian saya membawakan hadis yang tadi, Fiqhu At-Tamul Ma'al Walidain, halaman 160. Namun tidak ada ulama yang memaknai bahwa dengan bersedekah air lalu dijamin masuk surga, atau boleh bermaksiat karena sudah dijamin surga. Keempat, tidak ada ulama yang memaknai bahwa hadis ini menunjukkan bolehnya zina dan boleh menjadi pelacur selama suka bersedekah. Ini pemahaman yang batil dan sangat keliru, serta pendalilan yang samar. Di antara kaidah dalam memahami dalil, wajib mengembalikan dalil yang mutasyabih atau samar maknanya atau pendalilannya kepada dalil yang muhkam, jelas maknanya atau pendalilannya. Inilah jalannya orang-orang yang Allah berikan ilmu yang benar. Inilah jalannya salafus soleh dan ulama ahlus sunnah. Adapun ahlul bid'ah dan orang-orang yang menyimpang, mereka menonjolkan pendalilan yang mutasyabih dan meninggalkan dalil-dalil yang muhkam. Allah Ta'ala berfirman, Dialah yang menurunkan Alkitab atau Al-Quran kepada kamu. Di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok isi Al-Quran dan yang lain, atau ayat-ayat yang mutasabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasabihat daripadanya untuk menimbulkan fitnah untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah Ta'ala. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasabihat, semuanya itu dari sisi Tuhan kami, dan tidak dapat mengambil pelajaran daripadanya melainkan orang-orang yang berakal. Quran Surat Ali Imran ayat 7. Ibnul Qayyim rahimakumullah menjelaskan, jalannya para sahabat, tabi'in dan para imam ahlul hadis seperti As-Syafi'i, Imam Ahmad, Malik, Abu Hanifah, Abu Yusuf, Bukhari dan Ishaq. Mereka mengembalikan ayat-ayat yang mutasabih kepada yang muhkam. Mereka mengambil dalil-dalil yang muhkam untuk menafsirkan dan menjelaskan ayat-ayat yang mutasabih. Sehingga sejalanlah ayat-ayat yang mutasabih dengan ayat-ayat yang muhkam. Dan nas antara satu dengan yang lain akan sejalan serta saling membenarkan. Karena semua nas tersebut berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa yang berasal dari Allah tidak akan ada perselisihan dan tidak ada pertentangan. I'lamul Muwaqqi'in 209-210. Sedangkan perkara zina telah sangat jelas keharamannya dalam banyak dalil.
maka wajib kita selaraskan hadis yang tadi dengan dalil-dalil yang muhkam atau jelas tentang haramnya zina. Allah Ta'ala berfirman, "Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk." Quran Surat Al-Isra ayat 32. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, "Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka cambulah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali cambukan. Dan janganlah belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman." Quran Surat An-Nur ayat 2. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, "Pezina tidak dikatakan mukmin ketika ia berzina." Hadis riwayat Bukhari nomor 2475, Muslim nomor 57. Dan para ulama sepakat tentang haramnya zina, tidak ada perbedaan. Bahkan ini perkara yang al-ma'lum minad din bid-darurah, yaitu perkara yang sudah diketahui secara gamblang oleh semua orang. Orang muslim yang tidak belajar pun memahami bahwa zina itu haram. Maka pendalilan yang samar tadi wajib kita kembalikan kepada dalil-dalil yang muhkam tentang haramnya zina, sehingga tidak mungkin dikatakan bahwa tidak mengapa menjadi pelacur selama suka bersedekah. Bahkan jika seseorang meyakini halnya zina, ini bisa menyebabkan ia keluar dari Islam. Ibnu Qudamah rahimakumullah mengatakan, siapa saja yang meyakini halnya suatu perkara yang disepakati keharamannya dan sangat jelas hukum haramnya di tengah kaum muslimin, serta tidak ada subhat dalam memahami dalil-dalil yang ada, seperti meyakini halnya daging babi, meyakini halnya zina, dan semisal itu, maka orang tersebut kafir tanpa ada perselisihan di antara ulama tentang kekafirannya. Al-Mughni 131. Kelima, tidak ada keterangan bahwa pelaku maksiat di dalam hadis ini terus melanjutkan maksiatnya. Tidak kami ketahui keterangan dari hadis lain atau dari para ulama tentang apakah wanita berzina tersebut terus berzina setelah memberi minum anjing, ataukah ia bertobat dan memperbaiki diri. Wallahu alam. Namun, seseorang tidak boleh merasa aman dari azab Allah dan merasa tidak masalah jika terus-menerus bermaksiat, karena sikap seperti ini termasuk dosa besar. Allah Ta'ala berfirman, "Apakah kalian merasa aman dari makar Allah? Tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali kaum yang merugi." Quran Surat Al-A'raf ayat 99. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata, seorang yang beriman melihat dosa-dosanya bagai ia sedang duduk di bawah gunung yang akan runtuh. Ia khawatir tertimpa. Sedangkan orang fajir atau ahli maksiat melihat dosa-dosanya bagaikan lalat yang melewati hidungnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 630. Al-Hasan Al-Basri rahimakumullah mengatakan, orang yang beriman senantiasa melakukan ketaatan, namun ia juga senantiasa takut, gemetar, dan khawatir akan dirinya. Adapun orang fajir atau ahli maksiat, ia senantiasa bermaksiat dengan merasa aman. Dinukil dari tafsir Ibnu Katsir nomor 265. Maka tidak boleh kita merasa aman dari azab Allah dan terus bermaksiat. Ini adalah dosa besar dan bukan sikap orang yang beriman. Orang yang beriman sangat takut kepada Allah walaupun ia melakukan dosa yang kecil, apalagi jika dosa yang besar. Lebih lagi, terus-menerus bermaksiat perlahan akan membawa seseorang kepada kekufuran. Ibnul Qayyim rahimakumullah menjelaskan, para salaf terdahulu mengatakan, maksiat perlahan akan membawa kepada kekufuran, sebagaimana demam perlahan akan membawa kepada kematian. Madarijus Sholihin 27. Sehingga tidak benar jika hadis yang tadi dijadikan alasan untuk terus-menerus berzina atau terus-menerus bermaksiat. Sikap yang tepat adalah kita tinggalkan semua bentuk maksiat dan berusaha berubah untuk istiqomah mengamalkan ajaran agama. Adapun maksiat yang sudah pernah kita lakukan, kita berbuat dengan bertaubat kepada Allah dan memperbanyak amalan soleh, semoga mendapatkan ampunan seperti sang wanita pelacur tadi. Keenam, hadis ini bukan dalil bolehnya melihara anjing. Sebagian orang juga menjadikan hadis yang tadi sebagai dalil tentang bolehnya memelihara anjing, padahal jelas Nabi SAW melarangnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang memelihara anjing, maka berkurang pahala amalan kebaikan yang ia miliki setiap harinya 1 qirot, kecuali anjing untuk menjaga ladang dan ternak. Hadis riwayat Bukhari
nomor 2145. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Barang siapa yang memelihara anjing yang bukan untuk berburu atau menjaga ternak atau menjaga ladang, maka berkurang pahala kebaikannya setiap hari 2 qirot." Hadis riwayat Muslim nomor 2974. Dan ini adalah kesepakatan ulama, tidak ada khilafiyah atau perbedaan pendapat. Dalam Al-Musu'ah, Al-Fiqhiyah, Al-Quatiyah 124 disebutkan, para fuqaha telah sepakat bahwa tidak boleh memelihara anjing kecuali untuk kebutuhan berburu, menjaga ternak atau ladang, dan hal-hal yang bermanfaat lainnya yang tidak dilarang dalam syariat. Adapun hadis tadi yang disebutkan oleh para ulama itu terjadi di zaman dahulu sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. As-San'ani rahimakumullah ketika menjelaskan hadis dari Abu Hurairah yang tadi, beliau mengatakan, zahir hadis ini mengabarkan tentang kejadian di zaman dahulu yang disepakati ulama bahwa itu bukan pada syariat kita, sedangkan perintah untuk membunuh anjing disepakati ulama ada pada syariat kita. At-Tanwir 439. Perintah untuk membunuh anjing terdapat dalam hadis dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu an. Beliau berkata bahwa Rasulullah SAW memerintahkan untuk membunuh anjing kecuali anjing memburu, anjing penjaga hewan ternak, dan anjing penjaga ladang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun perintah membunuh anjing ini ada khilaf di antara ulama dalam beberapa pendapat. Anjing yang boleh dibunuh adalah yang ada di perkotaan, bukan di bawadi atau pedesaan terpencil. Anjing yang diperintahkan untuk dibunuh adalah yang membahayakan manusia. Adapun yang tidak membahayakan, mubah untuk dibunuh. Anjing yang diperintahkan untuk dibunuh adalah anjing hitam. Selain itu, tidak boleh dibunuh. Dan ada beberapa pendapat lainnya yang tidak bisa kita rinci pada kesempatan kali ini. Namun, yang menjadi poin adalah bahwa hadis Abu Hurairah tentang pezina yang memberi minum anjing yang tadi tidak bisa menjadi dalil bolehnya memelihara anjing. Wallahu a'lam bishawab. Sekian video kali ini, kurang lebihnya kami mohon dimaafkan. Yang benar, datanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau keliru, datanya dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.